Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kaifahalukum santriwan santriwati kelas 6. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Ustaz Amir kembali mendampingi antum pada materi dan daring. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk terus belajar. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita masih akan mengulang materi kita yang kemarin kita pelajari, masih pada hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama idhar halqi, kedua idgham bi guna, ketiga idgham bila guna, yang keempat iqlab, dan yang terakhir ikhfa hakiki. Kita akan mempelajari satu demi satu dan kita akan menerapkan sesuai dengan contoh bacaannya. Yang pertama idhar halqi. Menurut istilah atau menurut bahasa, idhar artinya jelas. Sedangkan menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar maka dibaca jelas. Ya. Huruf idhar ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya yang pertama yauma idzin khasi'ah qaryatin ahlaknaha rizqan hasana salamun hiya fadhan ghalidha adzabun alimun min haitsu min khasyati min ainabin. Ini semua adalah contoh-contoh bacaan idhar halqi yang kita baca tanpa adanya mendengung tetapi dengan jelas. Selanjutnya yang kedua idgham bi gunna. Idgham bi gunna. Secara bahasa idgham artinya meleburkan. Gunna artinya mendengung. Sedangkan menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunna maka huruf nun mati dileburkan dengan dengung. Huruf idgham bi gunna ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu atau yanmu. Contoh bacaannya syarriyarah amilatun nasibah ghisyawatu walahum miwarai ajalim musamma bi ghadabim minallah may yaqulu min ni'matin mim masadin. Itu contoh hukum bacaan idgham bi gunna. Selanjutnya idgham bila gunna. Menurut bahasa idgham artinya meleburkan. Bila guna artinya tanpa mendengung, tanpa gunah. Sedangkan menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, huruf nun mati dileburkan tanpa mendengung. Huruf idgham bila guna ada 2, lam dan ro. Contoh-contohnya hudal lil muttaqin, samaratir rizqa min ladunka mir rabbihim. Itu adalah bacaan-bacaan dari idgham bila guna. Kemudian kita lanjutkan yang keempat iqlab. Menurut bahasa iqlab artinya membalik, dirubah, membalik. Sedangkan istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab dibaca membalik menjadi mim. Huruf iqlab ada 1 yaitu ba. Ya. Contoh-contohnya
Amadam ba'ida alimum bidzati sayyi'atum biha sayyi'atum bima mim ba'dihim yambaghi am ba'di. Itu semua adalah contoh-contoh bacaan iklab ya. Kemudian yang terakhir ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, huruf nun mati dibaca samar-samar. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Ada ta, sin, jim, dal, dal, jin, shin, shin, sod, do, to, do, fa, qaf, kaf. Contoh-contohnya, ma in dhafiq kullan darabna dzurriyatan thayyibah min syai'in fa in ja'uka likullin ja'alna wala in qulta falan tamlika min dhahabin. Itu semua adalah hukum-hukum contoh bacaan ikhfa hakiki, dibaca samar-samar. Baik, santriwan-santriwan sekalian, untuk selanjutnya latihan membaca. Silakan antum baca dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Kemudian setelah dibaca, ya, tugasnya surat Al-Baqarah ayat 185 dibaca sebanyak 3 kali dengan bacaan yang baik, dengan menerapkan hukum nun sukun dan juga tanwin. Ya, boleh meminta didampingi, disimak oleh orang tua, keluarga, saudara atau teman yang lainnya. Yang kedua, pada bacaan yang ketiga, rekamlah bacaan yang dibaca oleh antum dan kirim via Jabri ke Ustadz Amir. Dan yang ketiga, carilah hukum-hukum bacaan, yaitu hukum pada surat Al-Baqarah 185. Dikerjakan di buku tulis. Dikerjakan sesuai dengan tabel. Tabelnya bisa antum lihat pada contoh. Ya, ada beberapa kolom. Yang pertama nomor, yang kedua contoh bacaan, yang ketiga hukum bacaan, yang keempat sebab, yang kelima cara membacanya. Contoh nomor 1, faman syahida. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sebabnya ada nun sukun bertemu dengan shin. Cara membacanya samar-samar. Silakan dikerjakan. Antum cari ada berapa hukum bacaan pada surat Al-Baqarah ayat 185. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berlatih dan selamat belajar. Jazakumullah dari Ustadz Amir. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.